Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Gimana subuhnya? Siangan enggak? ونواصل معكم الدرس في رياض الصالحين. قد وصلنا في اللقاء السابق وأكملنا الباب الثالث عشر. Sudah selesai bab 13 ya. Sekarang kita masuk ke bab ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babun fil iqtisad fil ibadah. Bab dalam iqtisad beribadah. Iqtisad artinya at-tawassutu bainal ghuluwi wat tafriq. Yaitu tengah-tengah, pertengahan antara berlebihan ataupun mengurangi. Itu namanya iqtisad. Ini jurusan apa? Ekonomi. Dalam bahasa Arab iqtisad juga artinya ekonomi. Ya, tapi itu bukan dimaksud di sini, tapi yang dimaksud iqtisad artinya at-tawassut. Dalam surat Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Jadi iqtisad di sini artinya adalah pertengahan, ya, tidak berlebihan ataupun mengurangi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha ada yang menafsirkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nama panggilan Nabi SAW lainnya adalah Taha. Ya. Tapi jelas di sini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu atau atas kamu ditashqa, agar kau menjadi sengsara. Ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan kamu kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan dengan kamu kesusahan. Jadi prinsip dalam beribadah adalah pertama, ibadah tidak pernah membuat orang sengsara. Yang kedua, ibadah itu mudah. Jadi jangan mempersusah diri kita. Bagaimana itu? Nah, kita baca. Maksudnya apa? Kan dalam bab sebelumnya kita baca tentang babun fil mujahadah, dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, dalam beribadah. Juga kasrat turqil khair, sudah kita bahas banyaknya jalan kebaikan. Tapi di sini ada iqtisad. Kenapa iqtisad? Ya, makanya kita baca hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Nabi sallallahu masuk kepada Aisyah, dan ketika itu dengan Aisyah seorang perempuan. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW ada beberapa kamar, ya. Betul? Ya. Rasulullah SAW berapa istrinya? 9 atau 11? Ke-12? Nah, itu ada kamar-kamarnya. Sehingga digilir. Nah, ketika masuk ke kamar Aisyah, itu disebut dengan buyut. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyuhalladzina lakum. Jadi buyut. Ada buyut, ada dar. Ya. Ada buyut, ada dar.
Cuman kalau dalam kita buyut itu bait rumah. Di Maroko sana bait itu artinya kamar. Ada buyut, ada dar. Walladzina tabawwa'ud dar. Tilka darul akhirah. Itu sebutkan. Baik, ketika masuk ke kamar Aisyah, ada seorang perempuan ditanya, "Man hadhihi? Siapa ini?" Siapa perempuan? Qalat hadhihi fulana, ini fulana, enggak disebutkan namanya. Tadhkuru min salatiha. Dia menyebutkan salatnya. Saya salat begini. Ya. Saya salat malam terus. Enggak pernah putus. Ya, dari jam 1 sampai jam setengah 5 terus. Tahajud. Maka kata Rasulullah SAW, mah. Ya, mah di sini artinya kalimatun nahyin wa zajrin, ya. Itu kata larangan, ya. Jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian, ya, atas kalian lakukanlah yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Wa kana ahabbu ad-dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu, muttafaqun alaih. Dan agama yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dilanggengkan oleh yang memilikinya. Maksudnya, Rasulullah SAW melarang perempuan ini untuk melakukan berlebihan. Rasulullah SAW kerjakanlah yang kalian mampu. Ya. Karena Allah tidak mau sampai karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Maksudnya, la yaqta'u thawabahu ankum. Allah tidak akan memutus pahalanya dari kalian. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Wa jazaa' a'malikum, dan membalas amal kalian. Wa yu'amilukum mu'amalatul mal hatta tamallu. Ya. Allah tidak memperlakukan kalian seperti melakukan harta. Hatta tamallu fatatruku. Itu maksudnya. Jadi Allah tidak bosan sampai kau bosan. Artinya lakukanlah dalam kadar kemampuanmu. Karena kalau nanti kamu udah bosan, kamu tinggalkan. Itu maksudnya. Jadi jangan melakukan sesuatu berlebihan, karena kalau berlebihan itu engkau bosan. Ya. Diporsir. Ya. Itu enggak bagus. Sehari ngafal 5 lembar. Tapi besoknya enggak ngafal-ngafal lagi. Wah, sakit kepala saya. Ini porsir. Ya, jadi ngafalin sehari, tidurnya 7 hari. Itu nggak bagus, ya. Diinginkan dalam Islam adalah yang kemampuannya. Tapi bukan kemampuannya udah kata Pak Ustadz, ya saya satu aja, ya, nggak begitu juga, satu ayat setiap hari. Karena di sini programnya tahfidz, maka bukan biasa, bukan orang-orang di selain pesantren yang bisa menghafal dengan bebas. Di sini ada program, ada jangka waktu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, fa yanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawam 'alayhi liyaduma thawabuhu lakum wa fadluhu alaikum. Itu maksudnya kata Imam Nawawi. Maka hendaknya kalian melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amalan yang kalian bisa langgengkan. Karena kalau kalian langgeng, pahalanya juga langgeng. Jadi sholat tahajud dari jam 1 sampai subuh. Ya. Sehari doang, habis itu enggak tahajud lagi. Itu tidak bagus. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang 3 rahtin, artinya apa? Kelompok, ya. Kepada kamar-kamar istri-istri Nabi SAW. Ya, maksudnya di sini ke rumah. Ila buyuti azwajin Nabi SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Jadi ke kamar-kamarnya, ya, tentunya izin Nabi yang terdiri dari kamar-kamar tersebut. Menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW.
Falamma ukhbiru, ketika mereka dikasih tahu bahwa Nabi SAW ibadahnya seperti ini, ka'annahum taqalluha. Ya, seakan-akan mereka taqalluha, ya, menganggap berat. Atau taqalluha dari qalla, sedikit. Jadi menganggap ibadah yang mereka lakukan sedikit. Wa qalu aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka mengatakan, di mana posisi kami dari Nabi Muhammad SAW? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, Nabi SAW telah dihapuskan dosanya yang lampau dan yang akan datang. Ya. Jadi mereka taqallu, menganggap bahwa mereka sedikit. Mereka belum bisa menyamai Nabi. Atau mereka menganggap sedikit karena mereka menyadari bahwa posisi mereka jauh dengan Nabi. Kalau Nabi kan sudah diampuni dosanya. Seperti itu. Qala ahaduhum, maka seorang mereka mengatakan, amma ana fa usalli al-laila abadan. Aku akan salat malam selama-lamanya. Ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 4 begitu jam 5 enggak putus. Terus salat. Wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra, dan aku akan berpuasa seumur hidup. Ad-dahra di sini seumur hidup. La uftiru, tidak berbuka. Jadi puasa terus tiap hari. Enggak buka. Ya. Asumu ad-dahra. Jadi tidak ada hari jeda, puasa terus tiap hari. Buka enggak, Bos? Dia maksudnya tidak ada hari dia tidak berpuasa. Wa qala al-akhar, dan yang lain, ya, kelompok yang lain, wa ana a'tazilun nisa. Ini di sini adalah 3 orang maksudnya. Dan aku a'tazilun nisa. Aku menjauhi perempuan. Fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan menikah, ya. Pokoknya aku setelah dari Madinah terus ngajar, ya. Berkarya, ngumpulin duit, enggak nikah. Faja'a Rasulullah SAW, maka datang Rasulullah SAW kepada mereka. Tadi telah menanyakan pada istri-istri Nabi, itu mereka menganggap mereka belum bisa menyamai Nabi SAW. Mereka menganggap ibadah mereka sedikit. Maka mereka harus melakukan yang lebih banyak. Rasulullah mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, engkau yang mengatakan ini dan itu, ya, yang satu bilang sholat terus malam-malam tidak tidur, yang satu puasa terus, yang satu tidak mau nikah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut dan paling takwa kepadanya. Ya. Jadi patokan kita beribadah itu Nabi SAW. Jadi yang dimaksud dengan al-ikhtisar, ya, dengan at-tawassut itu ya sebagaimana Rasulullah SAW tawassut. Nabi beberapa kali bangun, ya. Dalam tahajud bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ya. Ustaz, kalau saya nggak bisa bangun, tidur lagi, udah tidur terus sampai subuh. Ya. Rasul tidak seperti itu, ya, bangun tidur bangun. Ya. Kira-kira Rasulullah lakinni seperti itu Rasulullah. Lakinni asum wa uftir, tapi aku asum, berpuasa wa uftiru dan berbuka. Jadi ada waktu aku puasa, ada waktu berbuka. Wa usalli wa arqud, dan aku salat dan tidur. Arqud artinya tidur. Seperti tadi, ya. Ada waktu tidur, bangun lagi, salat lagi, nanti kira-kira sudah ini capek, istirahat dulu. Salat lagi. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk umatku. Ya. Jadi sunnah itu termasuk menikah itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, jadi jangan punya keinginan saya tidak mau menikah.
Ya, karena itu menyalahi sunnah Rasul. Wa Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wala radhiyanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'una qalaha thalathan. Ya. Hancurlah orang-orang yang mutanatti'un. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mutashaddidun fi ghairi mawdhi'it tasydid. Nah, itu kita ada kata Imam Nawawi. Itu orang-orang yang mendalami, yang berlebihan, ya, pada bukan tempatnya. Ya, fi ghairi mawdhi'it tasydid. Mutanatti'. Bagaimana itu? Jadi kita mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bukan tidak jelaskan, kita cari-cari. Contoh, pernah ada seorang bilang kepada saya, kalau kita wudhu, ya kan, itu air masuk dong ke mata. Masuk gak ke mata? Masuk gak? Kalau masuk ke mata gimana? Batal. Seperti itu namanya mutanatti'un, ya, berlebihan. Jadi nggak usah diperdalam. Ya. Kalau lagi puasa kentut di air, batal. Batal nggak? Termasuk misalnya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya lagi puasa ludah terus, ya. Karena kalau nggak meludah nanti masuk liurnya ke dalam perut. Orang buka garuntar. Itu mutanatti'un. Jadi tidak ada patokannya dengan salah. Jadi kita usah mempersulit. Ya, itu namanya mutanatti'un, muta'ammiqun. Fi ghairi mawdhi'it tasydid, ya, bukan pada tempat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun, bahwa agama, sesungguhnya agama itu mudah, walan yushadda ad-dinu illa ghalab. Tidaklah seseorang ahadun, di riwayat lain, yang mempersulit dalam agama kecuali dia akan mengalahkannya. Jadi disulit, agama itu disulit, bikin tata cara sendiri. Itu maksudnya fi ghairi mawdhi'it tasydid. Kalau saya tidak contohkan, nggak usah dipersulit. Misalnya, kemarin bibi Ustadz meninggal. Jadi ketika meninggal, berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, kan bibi Ustadz posisinya dia palanya ke sini di rumahnya. Terus kata yang ngafanin, ini mau dibalikin karena keluar kan harus dibalikin kepalanya. Ini tempat mandinya, palanya harus dibalik. Oh nggak boleh, nggak boleh. Mempersulit, kenapa nggak boleh? Kalau nggak dibalikin susah nanti keluarnya, ya, sedangkan pintu kecil. Terus ketika dimandiin, ya mau kan ditaruh kafannya gitu kan, karena berat kan, bawa gotong berapa orang, pas mau ditaruh, oh jangan kena kafannya gitu. Kalau kena kafannya jatuh nanti, susah kan, mau loncat begitu. Ini namanya al-mutanatti'un, al-muta'ammiqun, al-mutashaddidun fi ghairi mawdhi'it tasydid. Kalau ada seorang mayat gitu kan, kita habis mandiin, terus ini di pojok, kemudian itu ada kain kafan gitu, berat, mayatnya berat 100 kilo. Kita mau bawa begitu, kalau nggak keinjek gimana? Bisa nggak? Menginjek kafan yang udah dihamparin, bisa nggak? Amar? Sulit kan, jadi loncat begitu kakinya, bisa jatuh nanti. Itu namanya muta'ammitun, ya, itu namanya muta'ammitun, mutanatti'un itu artinya berlebih-lebihan. Jadi kita tidak usah berlebih-lebihan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka perbaikilah, wa qaribu dan dekatinlah, wa abshiru dan abshir, senanglah, maksudnya jangan mempersulit. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljati, dan minta bantuanlah dengan al-ghadwah, pagi-pagi, rawhah, sore-sore, wa syai'in min ad-duljah,
ya. Dan al-qasd, dan sedikit daripada ad-dulja, ini artinya akhirul lail, ya, malam yang terakhir. Qauluhu ad-din, katakannya ad-din marfu'un ala ma lam yusamma fa'il, ini artinya isim lam yusamma fa'il. Wa ruya mansuban, ada juga walan yushaddad dina ahadun, ya tadi seperti Ustaz sampaikan. Ini yushaddad dinu, ada wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba ay ghalaba ad-din wa ajaza dhalika al-mushad an muqawati ad-din li kathrati turuq. Mengalahkan agama, dan orang yang berlebih-lebihan yang mempersulit, yang dia tidak bisa muqawin karena banyak jalannya, akhirnya dia tidak mampu. Wal ghadwah itu artinya awal siang, ya, pagi-pagi. Warauhah akhirun nahar. Dalam hadis yang dulu kita bahas gimana? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jadi taghdu itu pergi pagi-pagi, taruhu akhirun nahar, pergi sore, pulang sore. Ya akhirun nahar itu ya sekitar jam 3 ya. Itu akhirun nahar. Akhirul lail ya malam sekali. Wa syai' min ad-dulja. Jadi artinya kita seimbang, jadi tidak berlebihan. وهذا استعارة وتمثيل. Ini isti'arah dan tamthil. ومعناه artinya ista'inu ala ta'atillah azza wa jalla bil a'mal fi waqti nashatikum. Itu maksudnya. Jadi bukan itu maksudnya. Maksudnya ini dari isti'arah dan tamthil. Dalam bahasa Arab ada isti'arah, tamthil. Isti'arah dan tamthil di sini. Ya. Jadi mintalah ya bantuan dalam arti pergunakanlah taat untuk Allah SAW dengan amalan-amalan pada waktu ketika nasyat. Ketika apa? Nasyat artinya? Iya, ketika semangat. Wa faraghi qulubikum, ya, dan ketika hati itu kosong. Ya, sama seperti orang menghafal, dia menghafal siang hari atau sore hari. Udah numpuk, tapi ketika pagi nasyat, bersih. Ya kan? Baru bangun menghafal, kira-kira lebih mudah mana? Menghafal pagi hari atau sore hari? Pagi hari gitu. Kira-kira sama semua yang menghafal Al-Qur'an. Ya. Sama seperti itu juga. Jadi ibadah seperti itu ketika nasyat. Tapi kalau enggak nasyat bagaimana Pak Ustaz? Malas terus bawahnya. Ya itu salah ya. Saya enggak nasyat nih. Saya nasyatnya nanti kalau hari Jumat, nasyat. Ya, karena main bola. Ya, kalau hari lain malas mau tahajud juga, itu bukan itu maksudnya. Jadi ketika nasyat, kalau tidak bisa bangun malam seluruhnya, ya sebagiannya. Ya dekat-dekat subuh, 3:30. Nasyat. Terus sebelum subuh, mendekati subuh, bangun. Salat 2 rakaat. Tapi continue itu. Daripada sehari terus jam 1 sampai subuh, besoknya enggak tahajud lagi. Kenapa? Capek. Bihaitsu tastalidzuna al-ibadah wa la tas'amun. Yang kalian itu merasakan lezatnya ibadah dan tidak apa? Tidak bosan. Wa tabluguna maqsudakum. Jadi ibadah itu juga jangan sampai. Ya kira-kira kalian di sini jenuh enggak menghafal? Jenuh enggak? Ada waktu jenuhnya. Ya cari waktu-waktu di mana fresh. Ya, jadi ya wajar. Manusia kadang jenuh. Makanya cari waktu-waktu yang tidak jenuh. Ya, tidak membuat jenuh. Yang nasyat. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم. Jadi disamakan dengan apa? Dengan orang yang musafir. Orang musafir yang cerdas, dia akan yasir fi hadhil awqat. Berjalan pagi hari, ya. Dan istirahat. Ya kan? Ada istirahatnya. Kemudian huwa wadabatu juga apa? Kendaraan. Fi ghairiha. Jadi istirahat pada bukan waktu-waktu ini. Jadi kalau sudah malam hari istirahat. Ya. Kalau saya enggak bosan malam-malam. Karena mudik kalau enggak pulangnya malam. Ini kan zaman dulu, ya. Ini bukan mudik. Maksudnya kita pergi enakan pagi kan? Pagi sampai sore, agak malam sedikit istirahat.
Idealnya seperti itu. Nanti misalnya kalau misalnya perjalanan jauh ke mana? Palembang, tapi Ilham tidak pernah pakai mobil ya, pakai pesawat terus. Ya. Atau ke NTB pasti pakai pesawat. Pernah pakai mobil ke NTB? Ya. Capek malam-malam istirahat. Kalau sehari nyetir sendiri malam-malam, ya istirahat. Inilah maksudnya. Seperti mana manusia capek, ada waktu-waktu capeknya, maka sebaiknya untuk istirahat. Jadi ada waktu di mana berjalan yaitu waktu nasyat, ada waktu waktu capek. Ya, maka ketika sampai kalau sudah istirahat, berjalan pagi-pagi, siang hari, sore hari, agak malam sedikit istirahat, maka paginya fresh lagi. Itulah sehingga sampai ke tujuan dengan badan yang fit, yang tidak sakit dan juga tidak terlalu capek. Dengan demikian kita sudahi kajian pada pagi hari ini dan kita sudah sampai di hadis yang 145. Intinya adalah ibadah harus ihtisam, ya, harus seimbang, tidak berlebihan ataupun mengurangi. Bagaimana patokannya ya Rasulullah? Itu saja. Jadi bukan seimbang itu patokan saya, bukan. Pokoknya ini seimbangnya saya begini Pak Ustaz ya. Enggak, itu patokannya adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah seimbang dalam melakukan kehidupannya, baik yang sifat ibadah ataupun dunia. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.